buat abang-abang ngabers yang punya motor sampai 10 sampai 15, atau buat para pejabat yang punya mobil mewah-mewah sampai 8, 7, 5 mobil, kalian harus ngerti dulu kalau misalnya di Indonesia itu menerapkan pajak progresif. Nah, apa itu pajak progresif? Pajak progresif itu tuh jadi setiap kalian punya kendaraan motor atau mobilnya itu bertambah. Misalnya dari punya satu jadi punya dua, dari dua jadi punya tiga, itu tuh berlaku taraf progresif. Nah, kayak misalnya kalian punya kendaraan dua, mobil sama mobil. Nah, itu tuh setiap kalian punya lagi mobil nanti pajaknya tuh tambah besar lagi. Misalnya dari 2% jadi 2,5%. Dan untuk besaran tarif pajak progresif itu sendiri, tiap daerah itu beda-beda. Kalau misalnya kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak progresif itu tuh digunakan untuk mengurai kemacetan. Nah, berarti kalau misalnya di undang-undang ngejelasin kayak gitu, berarti itu tuh berjalan lurus kalau misalnya harga pajaknya itu makin naik, makin banyak orang yang mau beli kendaraan bermotor. Mau itu motor, mobil, atau apapun itu ya. Nah, berarti dengan adanya tarif pajak yang naik, masyarakat tuh diharapkan ya udah jangan pakai mobil, pakainya kendaraan umum. Nah, kayak gitu. Tapi kenyataannya ternyata pajak progresif itu tuh nggak terlalu dianggap sama masyarakat, karena mungkin masyarakat nggak ngerti juga cara ngitungnya gimana. Pokoknya tahu-tahu bayar pajak, bayar pajak, bayar pajak. Nah, biasanya itu tuh ada di apa ya, provinsi-provinsi yang emang macet, kayak misalnya Jakarta, Jawa Barat, Bandung kan macet, Bali. Nah, yang kayak gitu-gitu. Nah, terus apa aja yang dikenakan pajak progresif? Nah, kalau misalnya motor, kalian punya 2 motor, 3 motor, atas nama di STNK atau di BPKB-nya atas nama yang sama. Atau tapi kalau misalnya kalian punya 1 motor, 1 mobil, 1 bis, satu misalnya kendaraan angkutan barang. Nah, itu tuh nggak dikenakan pajak progresif. Karena apa? Karena pajak progresif itu tuh ditujukan buat kendaraan yang emang jenisnya tuh sama. Kayak misalnya kalian punya motor, terus punya motor lagi. Nah, itu baru berlaku pajak progresif. Tapi kalau misalnya kalian punya 1 motor, terus kalian punya satu lagi mobil, nah itu tuh beda. Nggak bakal kena pajak progresif. Jadi bukan kendaraan bermotornya, tapi lebih ke jenis kendaraannya. Jadi punya 1 motor, nambah lagi motor, nambah lagi motor, kena pajak progresif. Nah, terus kalau misalnya punya mobil, punya lagi mobil, kena pajak progresif. Nah, terus cara menghindarinya gimana? Nah, kalian nggak bisa nih. Kayak misalnya kalian beli motor atau beli mobil atas nama kalian. Nah, biar nggak kena pajak progresif, kalian pengen beli lagi motor atau mobil, ya udah atas nama anak saya atau atas nama istri saya. Nah, nggak bisa diakalin kayak gitu. Karena apa? Karena pajak progresif tuh ngelihat orang yang emang di BPKB-nya itu sama kayak di KTP, terus sama di dalam kartu keluarganya itu satu alamat. Jadi kalau misalnya masih satu alamat, kalian masih tetap kena pajak progresif, mau atas nama istri kalian, anak kalian, atau siapapun yang masih ada di dalam kartu keluarga. Nah, solusinya adalah kalau misalnya kalian nggak mau kena pajak progresif, ya kalian jual dulu motor atau mobilnya. Habis itu, setelah penjualan, kalian harus langsung balik nama si BPKB-nya. Setelah balik nama, pajak berarti kalian tuh dihitungnya dari nol lagi. Berarti kalian dianggap gak punya motor atau mobil. Nah, kayak gitu. Terus cara ngitungnya gimana? Di sini aku bakal jelasin cara ngitungnya. Tapi sebelumnya, aku pakai acuan pajak progresif dari Provinsi DKI Jakarta. Jadi ini besarannya kayak gini. Oke? Langsung kita hitung. Oke, halo teman-teman, ini cara ngitung dari pajak progresif. Yang pertama-tama tuh kita asumsikan kalau misalnya di STNK kalian tuh PKB-nya tertulis senilai 5 juta rupiah. Kita tulis dulu 5 juta rupiah. Nah, terus kita bisa kita bisa ngitung NJKB atau nilai jual kendaraan bermotor. Caranya tuh 5 juta dibagi 2 dikali 100. Nah, kita langsung 5 juta dibagi 2, 2.500.000 dikali 100. Berarti kan 250 juta. Nah, terus cara ngitung dari si pajak progresifnya gimana? Nah, dari NJKB kalian kalikan dengan nilai sesuai dengan itu kendaraan keberapa. Nah, di sini aku asumsiin kalau misalnya itu adalah kendaraan kelima kalian di Provinsi DKI Jakarta. Nah, kalau misalnya itu kendaraan kelima berarti dikali 4%. Kalau misalnya 250 juta dikali 4% berarti 250 juta dikali 100 dikali 4 per 100. Kita kali 4 dulu, berarti bagi 100. Nah, terus hasilnya adalah 10 juta rupiah. Nah, tapi belum beres sampai di situ. Kalian harus juga tambahin ini, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Nah, itu ditambahin ya sekitar 150 sampai 163 ribu. Sekitar segitu. Nah, berarti total pajak yang harus kalian bayarkan adalah 10.153.000 kalau misalnya di STNK kalian tertulis PKB-nya senilai 5 juta rupiah. Oke, kayak gitu teman-teman. Terima kasih. Oke, jadi kayak gitu teman-teman. Itu cara ngitungnya. Ada buat kalian ya harus pikirin lagi sih, pajak kan mahal, apalagi nanti hasil pajaknya dipakai buat beli Rubicon. Bercanda. Nah,
Kurang lebih kayak gitu. Jadi kalian harus apa ya? Ini semacam edukasi aja buat kalian, biar kalian tahu sebenarnya ada loh pajak progresif. Jadi nggak bisa ngasal kayak cita-cita pengen punya mobil 20, pengen punya mobil 15. Ya kalian juga harus mikirin juga pajaknya, karena kan kalau misalnya pajaknya nggak diisi, STNK-nya nggak berlaku, atau STNK kan setahun sekali, atau nanti pajak platnya juga jadi nggak berlaku. Oke, kayak gitu teman-teman. Terima kasih.